gua ya mungkin mempelajari karakternya gitu, terus komunikasi intens gitu. Dari situ kayak menarik nih kayak buat figur-figur artwork. Namanya si Aan, vokalisnya Haircut Band Boy gitu. Oke. Dari situ gue belajar banyak sama soal desain sampai perkembangan jual merchandise gue tuh sampai sanggup beli komputer. Nah dari situ gue praktekin nih gitu kan gue bikin nih kecil-kecil, sekarang gue udah tahu nih gitu gimana caranya. Jadi tiap kertas tuh ada connectingnya. Gue nyetusin itu bareng sama teman-teman gitu di sana. Terus itu juga gue bawa di tiap kali misalnya ada acara gitu ya, terus ya nggak cuma sekedar musik tapi ada kayak misalkan lapakan atau gambar gitu di momen itu gitu. Ya orang semakin lama gitu kan tingkatannya gitu, karena dari proses pengalaman itu akan terus bertambah tuh kan. Terus ada di mana lu dapet misalkan diundang atau berkolaborasi atau dapat support dana gitu. Terus ya kenapa enggak gitu. Enggak berarti kita menurunkan level ideal kita gitu. Tapi justru ini lu dapet ya apresiasi gitu untuk mengerjakan hal-hal yang selama ini lu lakuin gitu. Oke, balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Oke, hari ini gue kedatangan kolega yang menarik nih, karena memang sebenarnya ada komunikasi yang cukup panjang. Karena memang dulu tahu perjalanannya, tahu mungkin bagaimana pergerakannya ya kan, tipikal yang ini kayaknya wah ini gesit banget dan konsisten. Jadi ada satu yang mau gue tanyakan, atau mungkin banyak ya, karena memang maksudnya satu itu adalah tekniknya yang konsisten. Nah itu yang perlu kita coba gali gitu ya. Siapa yang akan kita obrolin atau kita coba sedikit kulik-kulik informasinya. Ini ada hari ini Isrol, media legal. Waduh gawat. Isrol, terima kasih ya. Sama-sama udah dong. Bisa hadir akhirnya. Kemarin kan waduh waktunya gue dikabarin tuh sama Adis gini-gini ada Isrol di Jakarta. Ya udah langsung aja kapan bisanya, gas gitu kan. Gitu. Terima kasih ya. Sama-sama. Yoi. Gue kalau ngobrol sama lu sebenarnya nggak perlu pakai podcast, sudah ngobrol banget gitu, panjang gitu, ada cerita-cerita gitu kan. Ini sih gue sebenarnya memang kayak obrolan kayak kita gini kan sebenarnya mau gue coba angkat, mungkin banyak lah yang mungkin melihat lo yang sekarang tapi belum tahu tentang cerita-cerita lo yang seperti dulu gimana sampai yang lo meraih titik sekarang. Itu kan ada journey-nya, ada perjalanan yang menarik ya kan. Betul. Kita berangkatnya dari ini aja, Srol. Lo sebenarnya asli mana, Srol? Basic. Gua kelahiran Jakarta, Rawamangun. Lo bisa maju aja, enak tuh. Iya, gua kelahiran Jakarta, Rawamangun. Oh, Rawamangun. Asli Rawamangun lo ya? Iya, Jakarta ya. Iya, oke. Terus geser tuh SD gua di Jatibening. Kemudian ke Bekasi itu. Kayaknya lu agak gue ngelarin sekolah di Bekasi. Nih, masalahnya kalau jauh ntar nggak denger nih karena keluarnya gue ada di Spotify sama YouTube gitu. Okay. Nggak, jadi lu ini banget ya, maju lagi, nggak apa-apa, santai, kita slow aja ya. Lu udah enak tapi udah nyaman. Ya udah. Mau pakai bantal nggak? Nggak pak, bisa kita ada bantal guling gitu ada. Oh jadi lu Rawamangun? Lahiran gue Rawamangun. Terus itu memang keluarga di sana apa gimana, Sir? Sebenarnya kalau keluarga bokap nyokap Cilacap dia. Terus hijrah tuh sekitar tahun 70-an ke Jakarta. Merantau lah. Ya. Di Rawamangun lahirlah sosok Isrol ini. Lahirlah gue di Rawamangun. Lu berarti SMP, SMA di sana, Isrol? Iya, gue SMP di SD di Jatibening. Nerusin lagi ke Bekasi, terus SMP sampai STM. STM lo apa namanya? Boleh tahu namanya? Pancasila Sakti. Pancasila Sakti itu di mana? Bang Buaya. Lu nggak anak Sky aja tuh atau dulu apa?
kampus di sana gue lupa ada tuh. Kok kampus 67 dong. 67 maksudnya. Gaul. Oh iya. Kalau lu yang STM-nya. STM-nya gue di. Lu ngambil apa di STM itu fokusnya? Otomotif. Oke. Terus berarti dengan lingkaran lo anak-anak yang suka tawuran itu ya, istilah image kan dulu begitu ya? Iya, STM iya. Itu udah lumayan gambar-gambar gitu-gitu atau gimana, Sro? Dari SD sih gue udah mulain kayak ini nyeplak ya. Jeplak kayak dulu kan ada arsiran duit jadi arsir gitu kan. Bukan itu. Gimana? Malah kartun-kartun kayak He-Man, Senseiya itu. Tawan umurnya tuh ya. Senseiya kayak gimana tuh ya? Gue enggak tahu tuh. Adalah toko kartun Jepang gitu. Gue kirain. Oh iya, gue tahu tuh. Sama kita iya, gitu. Jadi awalnya dari situ. Dari situ. Jadi jiplak itu terus seneng gitu. Lalu sama ada tuh gengan waktu zaman SD gitu yang senang suka gambar tuh. Terus ya pulang sekolah kita ngulik, terus nanti di sore hari tuh habis mandi seger nonton Satria Baja Hitam, Senseiya, He-Man gitu. Dari situ lo terinspirasi kayak wah bagus nih kalau digambar. Oke. Gitu. Terus tapi kalau untuk kayak mencoba dulu kan STM itu sering lah dulu itu mungkin gak ada istilah tagging. Kalau sekarang kan dikit-dikit kalau tagging sekolah, SMK ini apa gitu-gitu. Lu udah melakukan juga nggak di era SMK? Nah itu menarik tuh. Dulu tuh kan di komplek gitu ya gue tinggal. Anak komplek. Lu di mana sih kompleknya? Pondok Gede Permai. Oke. Iya. Terus di sana kan geng-gengan tuh. Dulu gue punya geng. Gangster. Apa nama geng lu? Anper, anak Permai. Oke. Itu tuh iya, itu berangkat dari situ gitu. Maksudnya apa ya? Coret-coret terus ngeleptoin toko material gitu. Sempet tuh ya? Sempet ya. Oke, gitu. Itu apa yang lo coret-coret di jalan tuh apa? Ya, geng. Nama gengnya? Nama geng gua. Apa? Anper itu anak Permai itu. Anper gitu. Di mana-mana. Di sektor inilah komplek itu. Komplek. Oh gitu. Nah, itu lu lulus tahun berapa ya SMK? Aduh. Nggak apa-apa orang. Lupa. Oh nggak mungkin lupa lah. Iya. Aduh, 2000 berapa sih? Dulu 1, 2, 3 STM 2099 ya 2000. Lu STM masuknya 2000. Apa lulusnya nih? Lulusnya 2000. Oke, ya sama lah anak-anak itu kan 2000. Terus dari lulus STM itu lu ada plan apa waktu itu? Apakah lu ke universitas? Apa lu mau coba kayak wah sekolah seni atau apa gitu ada nggak? Apa gimana? Kagak, waktu itu kan nggak banyak tuh di komplek gue yang pada kuliah ya. Ya nongkrong gitu. Dulu kan di sana tuh tongkrongannya ya macem-macem tuh. Ya anak muda tongkrongan, anak portal gitu-gitu tuh. Jadi kagak ada referensi ke situ, malah justru gue ngulik di seninya gitu ya. Nah gue senang banget waktu itu kan waktu SMP tuh gue bantuin ini. Jadi ada orang tua teman gue yang usaha sablon. Nah gue ngenekin tuh di waktu itu kelas 1 sampai 2 SMP. Oke. Nah, gue pertama kenal sablonan tuh dari situ. Itu berarti usaha dia kaos ya? Enggak. Banyak juga apapun. Tahu nggak lo kalau zaman dulu kan kayak map kelurahan, kecamatan. Oh dia ngerjain itu? Iya, terus sampai ke kilat khusus. Oke. Jadi lo mengerti tuh teknik-tekniknya? Iya, dari mulai ngafdruk sampai material ininya catnya kan cat minyak tuh kan dulu. Oh, jadi dari situ lo sudah melihat model-model teknik sablon begini bisa diaplikasikan di mana? Iya, ada satu ketika tuh bapak itu bikin kaos olahraga sama kaos inilah, mungkin kaos kelas kali ya buat. Dulu kan zaman kayak apa namanya kalau kita mau lulusan ya benar-benar. Nah, itu wah keren juga tuh gambar ya bisa diaplikasin di situ gitu. Gue kira tuh sablonan ya hanya di tadi itu di kertas itu, ternyata enggak. Nah dari situ tuh berarti gambar gue nih bisa nih gitu. Nah gue bikin lah itu. Jadi gue coba untuk drawing gitu. Terus gue tawarin ke geng gue. Anper tadi Anper. Mau. Oke, bikin lah. Bikin. Ya bikin di situ juga. Oke. Di tempat gue nyablon. Di daerah Bekasi. Di Jatiasi. Oke, dari situlah ketertarikan lo. Karena kan gue dari
kenal lo dulu emang udah di situ jalurnya tuh. Udah. Ibaratnya black and white lah Iya, ya kan, iya. stensil, sablon gitu. Jadi yang gue lihat sekarang ini adalah lo bagaimana gue soal respectnya adalah konsisten itu. Karena bagaimanapun kalau kita mau ngerjakan apapun kalau konsisten pasti jadi gitu. Betul. Gitu. Nah, gue lihat makanya kenapa tadi gue nanya sedikit ke belakang mungkin jerninya dikit, terus lo ada hubungan apa di era sekolah, kan kadang sekolah mempengaruhi juga ya. Karena kita tiap hari ketemu lingkungan gitu. Panjang itu Dom. Kalau misalkan ngebongkar di urusan grafisnya ya. Karena ya itu tadi gue SMP tuh udah ngenekin gitu. Udah ngerti ya. Udah ngerti gitu teknik sablon gitu kan. Terus dari situ tuh daya keingintahuan lagi. Kalau misalkan sekolah kayak gitu di mana gitu. Nah STM itu sebenarnya gue ini kayak salah tujuan. Maksudnya gue bukan di mesin karena gue nggak ngerti mesin. Gue taunya tuh gambar gitu, cetak kayak cetak sablon gitu kan. Nah dulu tuh gue pengen banget masuk pembangunan Jakarta tuh. Oke, paham. Kelas 4 ya. Kalaupun nggak keterima, gue dapet di Grafika 12 RM. Karena Grafika lumayan tuh ya. Iya. Keren banget lah itu. Sempat kepikiran sana ya. Iya. Nah, nyokap nih. Orang tua nih gitu kan. Iya. Kan ada saudara gitu kan di Rawamangun tuh. Jangan anak lu jangan dimasukin situ. Tawuran. Iya, karena image-nya mau begitu. Emang, iya. Jadi tapi anak pinter tuh. Singkat terima. Iya, pembangunan Jakarta ada anak pinter. Karena dia sampai kelas 4. Iya. Tapi tetap karena orang tua akhirnya diarahkan lah. Udah lu masukin yang deket aja di Lubang Buaya gitu. Oke. Di situ tapi nggak ada nggak ada. Bukan ini ya, sekolah lebih ke mesin industri sama otomotif. Karena standarnya otomotif memang STM image ya kan, mesin-mesinan. Tapi Grafika itu adalah gambar gitu ya kan. Sablon. Ya benar. Oh gitu. Nah dari situ lo akhirnya banyak belajar sendiri lah atau improve gitu ya. Improve tuh. Tetap gua ini apa? Ya karena gue basic otodidak tadi itu di tukang sablon itu ya. Gimana caranya gue bisa ngulik gitu dari teknik sablon, kemudian gue bisa juga menggambar. Gimana gambar gue nih bisa di kaos itu gitu. Nah itu gue kulik dari situ gitu. STM selama 3 tahun tuh zong. Jadi lu bener-bener yang sebenarnya ya basic banget yang otomotif aja gitu. Iya. Jadi sablon itu malah di luar sekolah istilahnya. Malah jadi kayak ini nggak bener gitu. Nggak benernya tuh jarang masuk gitu, malah nongkrongnya di tempat sablon itu. Dulu tuh ada di Kalimalang tuh ya, itu apa ya, dulu kan zamannya kaos C59. Oh iya gitu. Iya Dagadu C59 gitu-gitu. Terus sama apa ya pokoknya berbagai jenis macam-macam ini ya. Kalau lu Griffon juga kan era-era itu Griffon kan. Nah, gue malah nongkrongnya ke sana karena di sana tuh bikin stiker-stiker juga, stiker-stiker ini sekolah STM yang lain. Gue ngeliat itu. Lo lihat. Udah grafiti-grafitian tuh. Iya font-fontnya gitu kan, komposisinya. Jadi stiker tuh bisa 4 warna, 3 warna. Ini gimana caranya bang? Lu nanya lah. Jadi sebenarnya emang akhirnya lu belajar sekolah di situ sebenarnya lo. Iya ya kan? Jadi bolos gitu lah gitu kan. Atau pulang lebih awal gitu gue nggak balik tapi gue malah nongkrongnya di sana gitu. Dari lo proses pembelajaran itu oke, lo lulus lah ya STM itu. Terus lo berpikir akan ada ke universitas gak waktu itu? Nggak ada sih. Emang udah lo merasa udah dapat banyak ilmu, akhirnya lo lebih survive dengan cara-cara ilmu yang tadi di tempat sablon itu ya. Terlahirlah nama Isrol Media Legal nih. Belum. Nah gimana tuh, kasih tahu dong gimana belum. Nah di situ kan ya di tongkrongan gua tuh band-bandan salah satunya dari SMP. Lo ngeband juga? Dari SMP tuh kan. Megang apa lo? Tak dulu. Oh belum, oke nggak sabar gue. Iya dari SMP tuh kan ini ya biasalah punya band sampai STM, terus pergaulannya udah beda gitu, terus ketemu referensi musik gitu yang udah lebih nggak cuman sekedar kayak Rancid atau Green Day nih gitu kan, terus beranjak yang lain yang lebih street gitu kan. Nah pang-pangan itu tuh dari situ. Nah dari visual yang gue dapat di kaset, cover segala macam gitu, itu gue nemuin banyak hal ini referensi gitu kan. Oh ternyata bisa kayak gitu ya gitu, maksudnya aneh-aneh gitu kan. Udah tuh di situ tuh gue mulai ngembangin gitu.
Dari situ lo banyak Heeh, info lah, heeh. apa explore gitu. Oke, Explore, oke. nge-band gitu kan. Terus ya kemana-mana tuh gue akhirnya jadi. Nah di tahun, karena tongkrongan tadi itu banyak gitu yang main musik, Kenal band, gitulah. Oke. banyak yang punya band gitu. Terus gue pikirnya, wah ini menarik sebenarnya kayak misalkan bikin record sebagai wadah gitu ya. Record Kaset. iya, Oke. record yang merilis kaset Iya, tuh. oke. Gue punya band gitu kan, ya udah perdana band gue aja gitu. Namanya apa coy? City Chaos. City Chaos. Oke. Itu STM banget tuh. Iya. terus. Iya, jadi nah waktu itu kan gue nggak punya komputer tuh. Gue tuh punya ide, terus gue ngumpulin kolase koran yang dari font, terus visual yang gahar gitu ya, sama ide-ide yang gue tulis gitu kan. Nah dulu tuh di tahun 2003-an lah gitu ya, udah ngeband, artikel udah lumayan gitu, rekaman. Nah di momen itu juga gue udah mulai punya merchandise nih, tapi gue ngumpulin dari berbagai distro tuh. Gue bawa ke Bandung. Oke. Dengan tujuan trade. Oke. Sembari gue belajar desain tuh di Bandung. Adalah salah satu band vokalis band gitu yang cukup berpengaruh tuh di edukasi desain gue gitu. Dulu Kangkung beda juga bukan? Beda. Itu juga lumayan oke juga tuh, sosok konsisten juga tuh, mantep tuh itu. Jadi dia tuh punya distro. Gue biasa trade barang dari mulai kaos, kaset, CD gitu, pin, emblem gitu sama dia. Gue bawa barang Bandung ke Bekasi gitu. Terus sembari itu gue juga lagi menyiapkan album kan waktu itu. Materi udah punya gitu. Terus gue minta tolong dia untuk, nih gue tolong dibikinin desain cover gitu. Materi gue udah cukup nih gitu. Terus gue perhatiin tuh proses dia ngedesain. Dulu Pentium 3. Masih Corel ya? Masih Corel. Terus oke paham. Bahan-bahan di scan segala macem. Gue perhatiin, itu gue intens tuh. Ada kali berapa setahunan gitu gue Bekasi seminggu kadang 2 kali gitu. Oke. Terus ya udah dari situ rilis lah si kaset itu gitu kan. Sama gue juga pengen kayak band-band anak Jakarta Selatan nih gitu kan, atau Jakarta Barat gitu kan, seleb banget gitu. Gue merasa Bekasi ini kagak ada rekord nih gitu kan. Lu merasa kayak tergugah pingin banget. Iya, ini kayaknya wah ini harus patriotik street punknya. Gitu, terus akhirnya bikin gitu. Nah terus nama rekornya apa? Media Legal. Tuh, oke, Media Legal, oke. Terjadilah Media Legal ini sebagai rekor ya. Rekor. Oke, terus? Nah terus gimana caranya kita nggak bantingan mulu nih kalau latihan. Terus kalau misalkan nggak kolekan mulu. Iya. Nggak kolekan mulu. Terus kagak juga kayak misalkan ada acara gitu kan. Biasa tuh yang dikeluarin tuh line up artisnya cuma 4 nomor gitu kan gitu. Terus, nah itu kita daftar tuh. Nah gimana cara dari situ punya, berarti kita perlu basis ekonomi nih. Dari mana ya? Dari desain band kita. Oh, kepikirannya begitu. Iya, dari situ tuh. Oke, lah si Media Legal ini berarti sudah pernah ngerilis berapa kaset? 2. Baru 2? Baru 2. Si Media Legal Record ini? Si City Chaos sama Pet Labor, ada band hardcore. Dia band temen juga lah ya. Dan sama-sama dari Bekasi. Kenapa cuma 2? Ya karena waktu itu kan gue perhatiin yang dia cukup punya materi cukup gitu untuk album gitu, ya baru 2. Dari Bekasi itu baru 2. Jadi ya udah deh bikinin dulu gitu. Dari tongkrongan. Iya, tongkrongan. Karena lo ngambilnya kan ke circle pertemanan dulu yang deket lah istilahnya, yang kenal. Dan itu hanya kaset ya? Kaset. Enggak CD juga ya, kaset doang. Dulu enggak sih. Kaset sih. Jadi soalnya waktu itu kan kenapa enggak CD, karena kita nggak ada komputer buat ngeburn kan. Iya. Belum canggih lah. Nggak semua orang punya apa dulu tuh Zero atau apa tuh yang Nero yang buat burning. Nggak semua orang tuh Nero tuh ya kan. Sekarang kan wah nggak apaan tuh ya kan, USB kan. Nah, jadi lo dari situ akhirnya ya udahlah fokus ke teman-teman yang sudah secara materi aman atau siap lah ya, cukup udah dirilis. Rekaman. Media Legal Record nih berarti keren juga tuh ya, berarti gue baru tahu sejarahnya. Nah dari situ akhirnya
kenapa lu jadi selalu memberikan nama media legal Buat inisial. di inisial nama kekaryaan lo, entah itu stensil, entah itu karya apapun tuh gimana? Emang lu bikin sendiri media legal itu? Ada teman lagi nggak? Ya ada ya di tongkrongan itu gitu. Oh. Gue nyetusin itu bareng sama teman-teman gitu di sana. Terus itu juga gue bawa di tiap kali misalnya ada acara gitu ya, ada acara terus ya nggak cuma sekedar musik tapi ada kayak misalkan lapakan atau gambar gitu di momen itu gitu. Terus gue pakai nama itu aja tuh. Oh, gitu. Jadi melekat Jadi lah kayak sampai gue hari ini. nggak merasa karena ini barengan gitu kan, udah pakai itu aja gitu, nggak usah pakai nama sendiri gitu. Iya, lu waktu itu merasanya kan lebih ke kebersamaan ya Iya, namanya nih iya, kan iya. karena tidak pribadi ya. Betul. Teman-teman udah media legal aja Betul, deh, siapapun betul. boleh gitu ikutan atau join bareng nih. Sampai ke Oh. mural dulu, Oke, mural. iya. Sebelum kerambah ke stensil ya mural dulu. Gue Mural. pakai. Jadi si media legal ini sebenarnya ada berapa orang dari tongkrongan lo? 5 ada? Ada Oh, kurang lebih 5-an. Dan sampai sekarang yang pakai media legal lo doang atau dia juga? Gua. Lu bayar royalti ke teman-teman lu tuh harusnya tuh. Personil gua itu. Oh iya, si band itu soalnya ya. Tapi dia bener-bener gak ada yang pakai media legal, hanya Isrol lu doang media legal. Gue ngelanjutin itu gitu. Dan lo info ke teman-teman, gue pakai. Lo bilang. Dan oke pakai aja gitu ya. Ada diskusi lah. Ada. Kan kadang ada lu ngapain Srol pakai ada begitu tuh ibaratnya. Kalau orang udah sukses ya kan kayaknya nggak bisa lu pakai nama ini karena ini milik kita bersama. Ada gitunya tuh. Mending lu hakiin lah itu. Ya kan kita nggak tahu Srol ya kan. Oh gitu. Iya. Oh, nah lu dari lu bikin lah tadi record terus lo jadi kayak ini kan sebenarnya menginformasikan nama Isrol media legalnya gitu kan, yang artinya setiap kegiatan lokasi terus. Itu akhirnya tuh ini tuh Dom ketika era Facebook. Lu pakai nama itu memang akhirnya kan. Isrol media legal gitu kan. Gue pikir itu yang dikenal media legal atau Isrol doang. Ternyata itu jadi brand ya. Iya, jadi ini kayak istilahnya orang melekat gitu loh, tahu gitu. Kalau dulu kan ada Ones Arko, Jablay Arko kayak gitu-gitu ibaratnya. Arko ya. Arkonya gitu kan. Arko kan panjangan jadi Arko aja kayak gitu-gitu. Oh. Terus Isrol itu memang nama asli lo? Bukan nama apa lagi nih? Siapa tahu mau lagi nih. Bukan nama asli lo ya? Oh, Isrol media legal. Nah, akhirnya lu mencoba fokus nih, Isrol. Artinya nama ini adalah kayak tagline di kalau orang melukis kan adalah atau karya-karya di emang ini label lo. Itu lu mencoba emang ini ya mau jadi legacy itu ya. Oh, kenapa lu memilih banyak cenderung ke stensil akhirnya lu itu? Nah waktu masih nih di kota Bekasi itu. Masih Bekasi lagi, ini sejarah nih berarti Bekasi nama lo nih. Oke. Cocok lo nyalek di sono tuh, betul ada riwayatnya gitu. Iya terus ya dari situ kan gue ya sering ke inilah ke Depok tuh kan ya, ke anak-anak ya street punk gitu, ke Pasar Minggu dulu tuh ada Taring Babi. Bukan. Oh bukan apa? Si Cilok Silirayat gitu. Cilok ya. Terus kalau marginal juga iya gitu karena banyak banget gue dapat juga terkait zin terus fanzine yang fotokopian ya. Nah di daerah-daerah sana tuh peredaran itu cukup kenceng gitu. Jadi kayak misalkan ada gigs nih gitu, jadi ada selain lapakan merchandise juga ada lapakan bacaan zin itu apa covernya ini lagi tuh bagus-bagus yang jadi daya tarik gue gitu. Black and white lagi kan. Betul. Nah terus di acara itu gue ada temen kenal di acara terus sering dulu kan zamannya kayak misalnya tongkrongan saling silaturahminya tuh street gitu, gue besok ke tempat lo ya gitu kan. Terus dia tuh ada kawan namanya Rangga Lawe, dia yang ngasih dan ngajak gue untuk bombing. Itu pertama gitu. Di tahun berapa tuh Srol? 2004 pertama lo bombing lah. Pakai ini Srol apa nih, stensil nih, dia bikin box pakai kardus gitu, cuman A3 gitu, masukin pakai pilok tuh gitu, kita jalan gitu, jalan BM-an dulu tuh kan, belum punya motor. Ikut gitu, bang ikut bang, itu pick up lah pokoknya. Iya. Jalan bombingan tuh A3 A4 gitu, siluet gitu, dulu kan tracingnya tuh cuman sebatas itu gitu, belum tahu karena fasilitas komputer waktu itu mungkin warnet ya. Iya lah warnet dulu era-era 2004, 5, 6 tuh warnet.
kita kalau mau ngedit apa semua di warnet, semua habis download diedit dulu nih, cari yang ada Photoshopnya gitu. Iya. Gitu. Itu berarti lo hanya ikut ke ibaratnya nih udah jadi karyanya, tapi lo nggak ngating kan? Si temen lo tadi. Iya udah jadi karyanya. Udah jadi karyanya, istilahnya udah lo. jadi metriknya. Lo istilahnya mungkin kalau tinggal semprot. Ibaratnya kayak bantu-bantu dia nyemprotin si karya yang udah di-cutting. Dari situ lo berapa lama ikut dia kayak gitu terus? Ya lumayan lama lah gitu, lumayan lama gitu. Terus gue perhatiin menarik juga ya itu ya. Caranya cepet gitu. Lo di rumah ngating. Dulu pakai triplek, iya. pakai board tuh yang karena kalau pakai HPS biasa dia bakal basah. Betul, dan cepet rusak. Kalau triplek pake. lo mau sampai tuh jalan panjang tuh lo tembusin juga bisa ibaratnya gitu. Benar. Oke, dari situ lo ketertarikan akhirnya lo bikin sendiri untuk ngating-ngating. Tapi waktu itu kan kayak siluet muka doang gitu ya. Masih yang nggak banyak lah layer-layernya. Gak banyak tuh. Masih black and white juga kali ya. Iya masih black and white. Hitam. Kalau kita coba tarik ke belakang itu si Rangga Lawe ini yang bersejarah juga lah ya. Buat gua. Mengenalkan bahwa ada nih Srol, teknik yang lu bisa repetisi dan lu kayaknya suka nih. Dan agak mudah gitu ibaratnya. Dari dia nih. Masih berkawan akrab kan? Masih. Dia sekarang tinggal di Prancis dia. Wus, lebih sukses dia. Jadi sibuk apa di sana? Berasosiasi gitu sama NGO terus orang-orang yang misalkan dari Indonesia atau Asia, terus dia pasti pendampingan tuh. Istilahnya kayak ada persatuan masyarakat Indonesia yang ada di Perancis, di Paris itu. Doi di situ. Wah lebih sukses ternyata. Gue pikir tadi gue mau bilang ajak-ajak gitu. Lah lebih sukses. Nah setelah gue nekunin stensil, dia malah kecukil. Dia kecukil kayu. Karena dia udah merasa kayak gue udah lewat nih fase stensil. Gue kayak mau explore lagi. Medium lain gitu. Mungkin iya gitu. Terus, dari situ lo ketertarikannya. Lo dalemin lah. Menarik. Grafis gitu. Karena itu juga hubungannya kan sama ini dong. Sama grafis ya ibu kandungnya gitu ya. Nah gue berpikirnya tuh dari tadi kayak gue kenal sablon, terus gue kenal merchandising, terus sampai ke desain itu tadi gitu, sampai gue tahu caranya. Ini kan sama-sama grafis ya, sama-sama grafis gitu kan. Aplikasinya nih, yang manual, apa yang langsung pakai alat itu gitu. Nah jadi jatuh cinta gue nih sama si teknik itu, dari berbagai teknik itu, outputnya gitu. Dalemin lah gue desain dari kawan yang tadi anak Bandung itu. Sebut aja nggak apa-apa, Srol, kan itu bagian sejarah lo. Iya. Namanya si Aan, vokalisnya Haircut Band Oke. Dari situ gue belajar banyak sama dia soal desain sampai perkembangan jual merchandise gue tuh sampai sanggup beli komputer. Dari lo berjuang untuk mendapat komputer itu jual merchandise. Dari hasil karya lo sendiri. Iya. Dari karena lo tadi juga memang mentionnya kan di setiap lapak-lapak lo selalu ikut ya. Buka jualan t-shirt atau stiker atau apa gitu. Terkumpul lah jadi beli itu komputer. Alat juga tuh komputer tuh. Inti kan perang lah ibaratnya senjata. Karena itu tadi ya. Wah nih gue mau dan ke Bandung mulu. Iya capek gitu, ya. Misalkan jauh ya. Terus dulu kan gue catetin juga tuh tangan-tangan jadinya kalau misalkan ini gimana kontrol ini kontrol apa gitu pecah gitu ngetres-ngetresnya dulu kan Corel lu iya belum kenal Photoshop, terus akhirnya udah terkumpul lah uang, dapat lah Pentium 3 tabung. Iya semua masih tabung juga semua, kagak ada yang flat dulu mah, gila lu. Dari situ seneng lah, maksudnya terbantukan gitu. Jadi apa yang gue pengen gitu udah bisa gue aplikasiin di situ, kayak pecah warna segala macem gitu. Jadi emang kalau dilihat kan ada dua orang yang berpengaruh tadi ya, Aan sama Rangga Lawe ini ya, yang akhirnya mencoba kayak lu menekuni sampai sekarang ini berkat dua orang itu juga lah ya. Nah lu dari situ kan tadi lu udah cerita juga akhirnya nama Isrol Media Legal ini di konsistenin lah sampai lu berkarya juga gitu kan. Yang gue lihat ini memang akhirnya lu memilih tetap di si stensil. Kenapa? Itu kayak grafis itu kan sebelum gue membuat karya stensil kan itu kan diolah dulu ya. Nah gue berpikirnya bagaimana satu desain ini gue bisa mengaplikasiin ke berbagai medium gitu. Kalau gue pengen ngaplikasiin ke jalan atau ke ruang publik itu gue bisa gitu. Dan itu juga
desain itu gue bisa aplikasin ke merchandise. Itu. Karena lu juga sebenarnya mendalami sablon sebenarnya. Bisa aja nih lu nyablon di kertas kayak wet paste. Kan bisa juga nih, ya kan? Cuman kalau gue lihat kan lu akhirnya ukurannya kecil. Oh iya. Karena masalahnya kan ada ini seal screen-nya terus ininya perlu ya mungkin lebih lu cocoknya di seal gitu. Oh gitu. Iya. Karena jadi di ruang publik bisa, mau ditaruh kanvas bisa karena masternya ada nih kan. Iya. Di t-shirt juga bisa dan size-nya random. Artinya bisa semaksimal lo lah. Lo berarti kalau dari lo selama nih dulu sampai sekarang paling besar ukuran berapa lo bikin stensil? Paling besar ukuran itu enggak nyampe ya, bangunan ruko lah 3 lantai itu. Sendiri atau ada tim lo? Sendiri. 3 lantai itu berarti berapa tuh ya? 10 meter lebih ada? Lebih ya. Lebih. Lo pakai yang ini alat itu? Kagak, gue pakai scaffolding itu. Wah, itu sendiri lo? Di Rembige, di Lombok. Itu apa? Rumah atau apa? Jadi waktu itu gue dapat proyekan di coffee shop. Gue gambar gitu di coffee shop. Gambar nih konteksnya stensil kan? Iya. Bukan mural kan? Iya. Oke. Stensil. Terus di depan gue ngeliat, wah cakep juga tuh mas, kayak digarap tuh. Jadi ada spot kosong. Jadi gak kepikiran waktu itu karena lo fokusnya ke coffee shop tadi. Gitu. Oh lo mau gitu. Oh akhirnya ya mau gitu kan. Karena bagus sih spotnya. Terus gimana nih gitu pakai ini? Ya pakai scaffolding sih biasanya buat ngejangkau segede gini gitu. Ya udah dia nyewa tuh. Dia menyiapkan lah itu biar terjadi. Itulah dalam sejarah lo yang paling besar. Dan sendiri. Gambarnya apa Sro waktu itu? Gambar tuh ini apa? Sebenarnya tuh gambar yang udah pernah gua buat di kaos. Di kaos dan di kertas gitu. Nah itu gua aplikasiin lagi di dinding. Gitu. Gambar orang hijab gitu megang kuas. Terus warna-warni kuasnya gitu. Karena kan memang kalau iya Hmm. artinya ada pesan moral yang mau lo bagi di gambar lo. Jadi sebenarnya tuh kayak jadi dadakan ya? Iya jadi dadakan. Tapi kan sebelumnya kan gue ini apa ya survei terus ngelihat si dinding itu. Jadi emang gue prepare nih gitu kan buat. Ya lo nyiapin juga sebenarnya ya kan, diam-diam lo nyiapin untuk bisa lo realisasiin itu ya. Anjing 10 meter lebih ya? Iya 3. Berapa warna Sro? Satu sih, satu mal sih. Oke, 1 mal. Anjir gede sih tapi kalau 3 ruko itu maksudnya 3 lantai 3 kan? 3 lantai ruko. Tinggi sih. Iya. Lumayan. Berapa hari? 3 hari. 3 hari. Emang lo cicil? Iya memang nyantai maksudnya. Iya. Udah disediain scaffolding ya. Enggak dikejar waktu juga. Iya. Oke. Nah sebenarnya kalau lo dalam proses berkesenian lo yang stensil ini, lo tuh selalu ngangkat apa sih Sro? Gambar-gambar itu terinfluence dari apa atau lu mau nyampein apa gitu? Ya terinfluence ya pasti sama seniman-seniman stensil yang pernah gua ini ya. Jangan Banksy lagi, udah bosen gue Banksy lagi banyak kali Sro. Sifat Ferry. Iya oke. Jangan Banksy lagi nih. Ada lagi juga sebenarnya. Ini yang juga nggak terlalu populer di kalangan obrolan ini ya podcast street art gitu. Ada namanya si orang mana Sro? Polan. Oke. Namanya MCT. Oke. Sama Betoy. Betoy itu cewek. Oke. Di tahun 2010 itu ada helatan stensil internasional yang diinisiasi sama NAS Galeri waktu itu di dalam Ancol. Itu kalau nggak salah masih Mbak Mia ya? Kayaknya. NAS ini kan New Art Space itu kan? Iya. Di situ si Selo ngorganize tuh. North Art Space karena di utara North, dia. North. Ya, oke, terus. Terus di acara itu banyak tuh kan stensil. Ya emang gue udah ngeliatin ininya ya, udah ngeliatin line up artisnya gitu kan. Lalu gue main ke sana tuh, lihat si MCT itu lagi nggarap pintu Ancol bagian belakang. Iya. Gue perhatiin ya itu kan. Terus gue ngeliat tumpukan kertas tebel gitu banyak banget. Ini apaan gitu kan. Nah rupanya tuh malam-malannya dia gitu kan. Nah tiap malam-malan tuh gue lihat ada ini ya penghubung ya nomor ke nomor gitu untuk menjadi segede gitu. Dari situ gue belajar tuh. Oh gitu tuh. Nah dari situ
gue praktekin nih gitu kan gue bikin nih kecil-kecil, sekarang gue udah tahu nih gitu gimana caranya. Oh jadi tiap kertas tuh Ya. ada Ya. connectingnya kayak gitu. Jadi kan kalau mau ngomong bigger size itu lu tahu nih antara Mm-mm. puzzle-puzzlenya lah Ya, ya. gitu. Itu dari si seniman MCT itu. MCT itu, Oh, dan MCT. itu jadi kayak ngomongin teknik ya. Mm-mm. Bagaimana lu ngomong besar itu ya. Mm-mm. Sebelumnya emang gimana, Sro? Ya kecil-kecil, masa kecil tuh ya kayak misalkan Kayak tadi lu ngomong yang di ruko itu, A0. di ruko tadi udah ketemu MCT belum? Udah, Udah ya, udah. oh. Jadi lu udah tahu tekniknya ya. Mm. Sebelumnya memang tidak pernah lu bikin Kecil. gede-gede ya. Meskipun ada kertas. Kertasnya pun juga belum ketemu, kalau itu pakai duplek ya yang putih abu-abu Oh, itu. iya. Oh, gitu. Jadi waktu itu kayak maksimal A0 kali ya? Maksimal A0. Jadi belum pernah yang bigger-bigger gede-gede. Belum. Setelah ketemu MCT ini, Heeh. jadi mulai agak gede-gede. Iya, heeh. Oh, begitu. Terus kalau yang ini kan tadi kita ngomongin teknik. Mm. Kalau lo ngangkatnya itu apa? Biasa kan figur-figur gue banyak nih. Ada tadi lo cerita yang perempuan bawa bunga, warna keberagaman, atau figur-figur yang menurut gue nih emang ada pesan. Nah itu lo gimana? Apa anak-anak aplikasi? sih Biasanya? Gue suka gitu karena waktu itu juga punya sanggar gue di daerah Jakarta Timur, di deket Kampung Rambutan ya. Jadi waktu itu gue punya sanggar Atap Alis namanya. Atap Alis. Oke. Itu sama Rangga Lawe juga tuh. Oke. Masih belum ke Prancis tuh ya? Masih belum. Kita masih nongkrong di Batmer. Oke, IKJ. Oke, Cikini. Oke. Di Batmer gitu, punya inilah apa kegelisahan gitu. Kita punya skill nih gitu kan, cukil, visual gitu. Bikinnya gitu, akhirnya nama Atap Alis. Terus disambut juga sama temen gitu yang dari Universitas Pancasila gitu. Di tempat gue banyak anak-anak tuh putus sekolah gitu. Oh, ada masukan begitu. Iya. Udah lo lihat aja deh kontrakan gue gitu kan. Wah, kami ke sana gitu. Kami ke sana ngelihat oke juga nih gitu kan. Kita ini aja, maksudnya teman gue juga ngasih ruang gitu ya, kontrakan petakan gitu, nih bisa nih 2 kamar nih dipakai buat kita nih studioan gitu. Iya. Jadi sanggar lah ibaratnya. Gitu. Akhirnya dibawa ke sana. Lalu ya biasalah nih kan dandanan aneh gitu ya, yang gimbal, tatoan. Iya. Tadinya rada warning banget tuh orang tuanya. Lu Tong jangan main sama abang-abang itu. Karena gitu. visualnya waduh ya kan. Serem. Iya, enggak mencerminkan nih orang apa gitu ya. Oke, paham. Seni-senian ya. Terus akhirnya ya namanya bocah gitu, susah dibilangin, akhirnya main terus nyaman gitu. Ya udah akhirnya lama-kelamaan punya kepercayaan gitu si orang tuanya tuh terhadap kami gitu. Kebablasannya kita suruh ngerjain PR-nya. Karena ada kayak jadi bimbingan sekolah gitu. Iya, udah nggak apa-apa sih gitu. Saya kita emang kehadiran di sana juga nggak mau berjarak gitu ya sama warga, khususnya anak-anak. Nah dari situ tuh gue sering banget motretin bocah itu. Aktivitasnya. Terus gue ya mungkin mempelajari karakternya gitu, terus komunikasi intens gitu. Dari situ kayak menarik nih kayak buat figur-figur artwork. Oh gitu. Ada satu karya juga tuh Dom yang gue ambil dari waktu workshop sama anak-anak gambar tuh, yang ada karya Alam Raya Sekolahku tuh. Itu gue ngambil teksnya dari Mas Yaya tuh ya. Terus figurnya itu anak lagi belajar workshop itu foto. Iya. Jadi memang biasa lo temukan ini di sekeliling lo juga ya, melihat ada keresahan anak kecil dan lo mau coba mensuarakan itu ya. Oke. Anak-anak terutama lo lebih banyak terkenal orang itu di konteks yang figur-figur anak-anak itu ya. Oke. Minum dulu lah santai. Ya kan punya sanggar itu tadi. Iya. Jadi tahun berapa tuh Srol sanggar itu? 2006. Oke. Berdirinya waktu di Batmer nongkrong gitu. Ide-ide itu ya. Akhirnya terlaksana 2006-an itu. Sampai berapa tahun sanggar itu? Sampai 2010 lah itu gue udah mulai yang nggak intens di sana. Sibuk lain. Lain.
Gua kerja di Sempat kerja lo, Sur? Kerja gua. Di mana? Di ruang rupa. Ya, itu sih bukan kerja namanya. Nongkrong. Iya, ini apa namanya? Berkegiatan. Oke. Iya. Oh gitu. Jadi lo ini fase di mana aktif di ruang rupa di 2010-an. Enggak, malah gue tuh masuk di ruang rupa seingat gue ya. Iya. Itu 2007 lah, setelah acara resolusi 30 cc yang di Ra. Iya. dan Grace Sambo gitu. Iya. Nah, maksudnya kami ya sering apa ya? Ada komunikasi di sana, nongkrong. selalu di sana. Karena meeting apa ketemu di sana. Enggak, gue ngeliatnya ini tempat apaan sih nih gitu kan. Lo berarti menginjakan kaki ke ruang rupa Tebet itu awal 2007. Iya. Oh, di acara yang setelah itu ya. Melihat aktivitasnya bagaimana? Teman-teman insan kreatif itu. Iya, gue ini apaan ya itu NGO apa, tapi kok seni-senian gitu kan. Sebenarnya ngurusin apaan gitu kan. Orang-orang pada punya ruangan masing-masing terus di depan komputer gitu kan. Kadang cekak-cekik ngomongin macam-macam lah gitu kan. Pameran apa gitu kan. Band-bandan musik terus ya ketemu sama si Andi juga gitu kan, bikin ya di situ party-partian gitu kan. Pameran stensil lah, terus gambar gitu kan. Oke juga ini ya. Nongkrong makin kebuka ya. Iya. Tentang lo berkesenian nih cara pikir. Oke, terus masih terbuka terus gue nongkrong aja situ terus kali kan. Nongkrong. Terus lama kelamaan ini sama si Sarjul tuh. Iya. Lu di sini Esrol gitu. Sarjuliha. Iya. Ngapain Mbak gitu kan. Inilah apa perpustakaan itu kan berantakan banget tuh. Oke. Nah, sebenarnya itu akses gue yang juga apa menjadi ini ya agenda gitu untuk menarik juga tuh buku-buku gitu buat karena lo mau explore ya, mau mempelajari gitu tentang seni gitu kan, apa yang gue biasa lakuin kayak misalkan mural, stensil gitu, ada nggak buku-buku stensil di mural di sana? ya akhirnya gue di perpustakaan itu. Lu mengurusi perpustakaan, rapihin, ngedata. Gitu. Dari situ akhirnya lu membaca banyak buku malah kan? Iya. Makin terus ketemu banyak orang juga gitu. Berapa lama tuh Sural untuk lo ngurusin perpus di Ruru? Nggak nyampe setahun lah, ada kurang setahun. Terus gue dari situ si Nirawan Andan tuh, dia butuh kakak Andan, butuh partner di Litbang. Oke, divisi Litbang. Okay. Akhirnya lo ditarik juga ke situ juga, suruh bantuin. Oke. Ngurusin ya folder-folderan arsip segala macam dan nongkrong. Lo nongkrong lah sejauh-jauhnya, ntar lo laporan. Iya. Dapat apa lo nongkrongnya? Iya kayak gitulah. Karena kan dulu di era itu mungkin kita nggak banyak soal sosial media ya. Dulu kan belum ada Instagram yang belum Facebook. Iya, maksudnya belum dan Facebook tuh masih nggak populer. Iya, awal-awal masih di develop juga kan tentang itunya. Jadi konteks nongkrong kita itu penting banget sebenarnya. Jadi ngobrol kayak gini. Iya, ngobrol. Face gitu terus kayak sharing informasi. Jadi gue sebenarnya gue lebih banyak informasi, banyak berteman dari nongkrong sebenarnya sih, Tron. Kalau dulu kan emang nggak banyak ya. Kalau sekarang kan kadang orang nggak mau nongkrong karena lewat Instagram. Gue udah berteman sama dia gitu. Kayak misalkan nyari komunitas gitu kan. Iya. Populer banget tuh komunitas gitu. Iya. Itu ya harus disamperin. Apa sih? Oh, ini apa main biola gitu di Taman Suropati itu. Betul. Terus kayak misalkan di Cikini tuh ada galeri Botana gitu, si Repi dia lebih fokus ke fotografi gitu. Jadi lu waktu aktif yang di Ruang Rupa dari Perpus pindah ke Litbang itu berarti berapa lama tuh di sana aktifnya itu kira-kira? Sampai 2000 berapa? 2011-an. 10 apa 11 pokoknya. Karena di sana terus sama Andi juga, Andi kan di divisi Ruru Galeri sama betul. Ameng. Betul. Iya. Paham. Terus udah gitu, udah bikin acara lah gitu kan. Pameran atau apa. Pokoknya King Tijel. Iya. Pokoknya urusan ini pecah lah pokoknya. Organisasinya pecah. Oke. Nah gue dapat tuh di situ tuh karena gue punya job sampingan nih sama si Andi Rarara gitu. Job apa tuh? Ini waktu itu kan belum banyak ya web
yang emang nampilin atau ngumpulin karya-karya di jalan anak-anak tuh kan waktu zaman-zaman Blogspot. Iya. Nah si Andi tuh bikin namanya Respektasi Art Yes, Gallery. tahu gue rumahnya dulu ngontrak di deket ini apa? Yang ada rel itu masuk situ apa namanya itu? Belum. Belum. Oh iya belum. Belum sampai situ. Belum sampai situ. Belum Oke. sampai situ. Jadi kerjaan kita itu foto-foto. Foto-foto siapapun yang lagi gambar di mana. Terus itu kita posting di web Respektasi Art Gallery. Itu masih lo pakai WordPress, Blogspot atau udah WordPress. website? Masih WordPress. Oke. Sama Blogspot. Ya. Jadi mengarsipkan tentang teman-teman yang menggambar. Terus sesekali bikin acara. Ya. Gitu. Lalu nggak lama-lama ada program dari pemerintah jadi ISAT ya nggak sih? Nah, ya. Dari Ford Foundation. Iya betul sekali. Ada nih aliran untuk mungkin lebih ke explore ya, bagaimana dibesarkan lah tadi tuh tentang arsip-arsip ini. Tadinya kita juga nggak ini ya, maksudnya apa ngomongin kita gambar gitu kan, udah gitu bikin acara di situ tinggal gitu kan. Terus punya kesadaran arsip gitu kan. Tadinya juga yang diajuin tuh Respektasi Art Gallery. Cuman abang-abangan kita nih gitu kan. Ya lu ini lagi lah, lu bikin explore lagi gitu. Termasuk si Mbak Wawa juga gitu, Ade gitu. Mas Ade banyak masih masukan, Andang juga gitu kan. ISAT ketemu tuh nama Indonesia Street Art Database. Street Art Database. Ngeri itu kalau terjadi sampai hari ini, mantep itu teman-teman. Sekarang masih ada di Instagram ya? Udah enggak ada. Udah enggak ada juga. Aduh sayang banget itu. Iya. Gede banget Indonesia Street Art Database. Oke, archiving ya. Kita majuin ke itu. Pakai nama itu di Tembus. Cipta Media ya kan. Mengalir lah itu. Semangat baru ya kan, sampai nyewa rumah ya kan, buat beli fasilitas, jalan-jalan kita. Bikin acara dialog juga sempat tuh ada beberapa kali di rumah. Kita punya program rutin gitu ya. Terus ngundang iya. teman-teman buat ya berbagi tentang perspektif gitu ya. Terus perjalanan dia selama grafiti. Betul. Kayak si Hatna Madness. Iya betul. Rajin tuh main. Iya. Karena emang itu jadi ruang menarik karena tentang street artnya itu sendiri gitu kan. Karena emang belum ada gitu yang apaan sih nih arsip-arsipan gitu. Kalau dulu mungkin banyak pelakunya. Banyak pelaku yang memang dia artisnya yang gambar tapi untuk mengarsipkan lebih ke pribadi mereka kan. Iya. Paling ya diposting di Blogspot. Iya, pribadi mereka kan dulu ramenya di Blogspot sama apa ya, Multiply itu apa dulu ya. Pokoknya yang archiving tentang website itu ya dulu kan enggak ada. Ya WordPress itu. Oh gitu. Nah, dari semua perjalanan lo semua itu akhirnya lo mendekam di Jogja. Itu gue tahu tuh ceritanya gimana tuh lo memilih akhirnya Jogja, Srol. Lo untuk akhirnya sampai detik ini lo aktif dan bekerja di Jogja nih, gimana tuh? Ya di Ruang Rupa kan ada nyantol ya ternyata ya. Itu ke sana dia. Banyak banget. Oke. Banyak banget ini ya Pak, seniman-seniman Jogja yang kalau misalnya pameran gitu di Jakarta gitu, di Kemang. Pasti transit lah. Enggak mungkin enggak. Ibaratnya gitu. Lo pasti akan. Iya, gue pelajarin banget gitu kan. Nih orang kok enak banget ya. Datang ke sini pameran. Terus bulan besok atau 2 bulan yang datang ketemu lagi gitu kan. Iya. Dari situ tuh. Terus ya cari tahu lah gitu ya, gimana caranya sih. Lo kok hidup enak banget ya? Iya, lo kerja kayak gue gitu. Iya, menilainya begitu ya. Iya, kayak lo santai gitu. Santai gitu kan. Udah dari situ tuh ya belajar kayak literasi buku yang gue pelajarin di Ruru gitu ya. Nah dari situ tuh udah ketemu, kenal gitu. 2010 itu Ruang Rupa bikin program workshop kuratorial. Oke. Nah gue angkatan pertama di situ. Sama si Rara juga. Iya. Jogjanya tuh Sandi Mulyakarya. Ya. Terus banyak lah waktu itu, banyak banget tuh. Ya. Mbak Sarjo lu, Srol ikutan aja Srol. Oh, boleh Mbak, apaan ya kurator? Ngapain gue nih? Lu bikin proposal aja gitu. Iya. Proposal apaan ya gitu? Ya konsep lu pernah bikin apa gitu, lu tulis nanti ketika di situ ya digoreng
ini bareng gitu. Didiskusikan, diobrolin. Oke. Udah tuh dari situ tuh semakin mupuk lagi tuh gue literasi tentang ya seni, kuratorial segala macem kayak gitu. Dari situ makin dalam. Ketemu Yuda Sandi. Oke. Nah akses nih. Oke. Kan komik-komikan juga tuh doi. Iya. Waktu Mulia Karya. Mulia Karya. Waktu masih tinggal di Timuran. Yes, itu sarang kos-kosan teman-teman the best tuh. Lama lo ya. Iya banyak banget tuh, ada Wisnu Auri, semua kumpul di situ lah. Cikal bakal tuh ya, terus. Cikal bakal. Lo kesana lah ke Jogja. Setelah kelar workshop kuratorial, gue kesana main tuh di kos-kosan, kos-kosan itu. Ya kan berjeret kos-kosannya tuh. Iya. Udah tidur sini aja gitu. Oke, ya udah tidur gitu kan. Tuh biasa gue ngambil hari Jumat lah gitu, libur gitu. Enggak libur juga sih, libur ya. Ya gue main Jogja main gitu. Oke. Dari sana tidur, gue merhatiin. Sendiri? Iya sendiri. Gue merhatiin nih si Yuda nih gitu kan. Bangun pagi, mandi, cuci baju. Jadi lu merekam ya aktivitas kayak sangat-sangat apa ya? Lu pelajari lah. Karena ya lo tau sendiri lah, kan di Roro gitu kan, hidupnya gimana. Iya. Sangat mantap gitu. Gua kan sangat mantap. Iya. Terus oke. Udah dari situ gue, anjir nih gue gak dapet nih. Di Jakarta kayak gini bisa full time artis gitu kan. Oh rupanya kayak gini kali ya cara disiplin seniman nih. Gitu. Lo pelajarin, lo nanya dan lo mencoba untuk ini gimana ya diterapin gitu. Terus. Nah terus ya udah balik. Ya emang udah sering lah gitu akhirnya tuh. Selalu ke Sandi atau lo ada teman-teman lain lagi setelah lo bolak-balik? Ya jalur itu tadi street art, gue kadang Crowley, kadang ke Here-Here gitu. Iya. Gitu. Adit. Oke. Dari situ banyak teman, akhirnya lo jadi kayak makin rame lah di Jogja. Terus akhirnya lo berpikir kayaknya gue tinggal di Jogja aja tuh. Nah, gimana caranya gue bisa tinggal di sana gitu. Tapi enggak sekedar hijrah nih gitu. Oke. Oh, gue kayak mempelajari residensi itu nih. Nah udah gue bikin proposal, gue sebar ke beberapa tempat, berbagai instansi, ada yang nyangkut? Galeri. Ada. Siapa? Keresahan Art Studio. Oh, Mbak Leni. Oke, itu adalah program pertama lu residensi di Jogja. Iya, kalau tahu sih. Iya tahu. Oke, terus baca-baca lo ya. Iya kan gue riset. Oke, biar kayak lu riset juga buku gitu. Terus. Iya, itu kaget tuh sih Mbak Leni gitu, karena memang tidak punya program residensi gitu. Gak apa-apa kok gitu. Gua yang penting lu ACC deh gitu kan. Waduh, ini pertama kali nih soal gitu. Jakarta juga lo doi. Iya. Makassar Ragunan, Jakarta. Betul. Terus. Udah akhirnya gue masuk lah sana 3 bulan gitu. Berproses. Makin banyak lagi nih hal yang gue temuin gitu. Dari soal material, terus bahan kanvas mentah diolah jadi kanvas. Terus jaringan lagi gitu kan. Wah gue udah itu sih yang dari situ akhirnya ini tadi dulu, itu sebenarnya yang residensi itu justru malah yang kedua ya, itu gue jadi lupa tuh. Yang pertama diundang sama Eko Nugroho. Mas Eko di program apa? DGTMB. Oh DGTMB. FFR DGTMB waktu masih Fight for Rights itu FFR. Masih di Parangtritis depan Circle K. Betul. Iya. Samping masjid. Iya, oke. Terus itu juga komunikasi lewat Facebook. Iya Facebook benar. Diundang sebagai artis untuk solo show. Oke. Itu 2010 itu diundang. Jadi artis dong waktu itu. Sebagai artisnya Isrol gitu loh. Si Sandi tuh ini cupu wes Rol, bosnya sing ngundang ya. Gue kan nggak tahu gitu-gituan ya gitu. Ya udah. Itu komunikasi berarti by DM Facebook ya. Terus kalau Eko pameran sini kan gue datengin kan. Lebih ngobrol juga kenal. Lebih langsung gitu kan di pameran di mana gitu. Ketemu gitu. Iya kamu ini pameran ya gitu. Udah gitu. Dari situlah terjadi lo pameran tunggal pertama. Itu di apa? Kanvas atau kertas atau triplek? Semua triplek. Oke, berapa karya lo inget? Ada 15-an. Kecil-kecil kan karena emang ruangannya kan manjang. Iya. Karena kan basicnya lebih ke toko kan gitu. Dan itu ada transaksi?
Ada. Itu kalau kita ngomongin soal pertamanya karya lu ada yang apresiasi, ada yang beli tuh berarti di era itu atau sebelumnya ada? Sebelumnya ada. Sebelumnya ada. Sebelumnya ada waktu di Jakarta ya. Oh sempat di Jakarta udah. Itu udah. apa? Lu naruh di kanvas kah atau kertas? Kanvas. Kanvas. Kanvas kertas. Itu di tahun berapa? Lu masih inget nggak? Pertama lu bikin karya laku, Sro? Di Holy Market. Holy Market. Itu ruang rupa di kanvas lo taruh di kan itu kertas kayak juga. settingannya kayak boot gitu. Betul, Kan, bazar-bazar lapakan gitu. Ada yang laku. Harga berapa, Bro? 700 gope. 700. Oke lah, oke Terus lah. Si ini juga tuh kadang si siapa ya? Istrinya Batman. Oh, Mbak Nasta. Order tuh. Order. Bikinin dong gitu Yoi. maksudnya. Oke. Gue suka tuh karya yang itu tuh gitu. Lu bisa gitu. Oh, akhirnya di kayak commission lah istilahnya Iya. kan. Dulu kan mungkin belum terlalu paham ya apa itu gitu ya. Oke lah bikin aja gitu ya. Oh, dari situ sebenarnya udah ada ya. Udah ada. Lo berpikir bahwa berkesenian ini bisa untuk menghidupi keseharian lo gitu ya. Nah, waktu di Jogja yang si pameran tunggal itu juga lumayan. Lumayan tuh. Makin yakin lo bahwa wah Makin ini yakin. Pindah ke Jogja gitu mikirnya. Iya sering ke sana kan. Terus diajak lah gue jalan-jalan sama kota tuh gitu, ke tempat temen-temen gitu. Studio-studio teman-teman. Terus gue tanya nih berapa nih? Udah sini aja Sro gitu kan. Kontrakan berapa? Gitu kan. 4 juta. Mahal 4 juta sebulan mah. Setahun. Di Jakarta iya kan kontrakan kan petakan. Kan lo mikirnya konvertnya ke Tebet atau daerah-daerah Jakarta yang sering kita datengin kayak ya 4 juta sebulan mah mahal lah. Ini setahun coy. Lo kaget tuh ya? Kaget gue, kaget terus akhirnya ya galau gitu balik ke Jakarta anjir. Oke juga ya gitu kan. Nah, setahun 4 juta gitu kan. Nutup lah buat istilahnya gitu kan. Karena waktu itu kan gue megang duit hasil jualan karya itu gitu. Jadi mikir kayak wah ada nih ada nih kalau misalkan gue besok balik lagi sini pindah ya kayak bisa nih gitu. Oh, dari situ akhirnya lo mulai pindah bener-bener menetap tuh berarti tahun berapa? 2012. Itu bener-bener yakin oke gue stay di Jogja. Di kontrakan sendiri atau lu sama teman dulu? Dulu tuh gue langsung nikah. Oh ya gue tahu sejarah juga sih. Iya. Oke. Dan itu yang mengantarkan gue ketemu sama bini gue tuh acara kan? Kopi keliling. Oke. Jadi waktu itu kan ya di Jakarta gitu gue sama kawan-kawan kopi keliling gitu para ilustrasi itu. Terus karena mungkin karena Raymond tuh ngeliat gue lu sering ke Jogja selalu gitu. Gimana kalau misalkan kopi keliling kita bawa keluar kota gitu. Iyalah Jogja lah gitu. Karena lu tahu nih link-linknya untuk bisa dikoneksiin. Gitu. Nah udah gitu tuh di Jogja si Ray tuh kontak si Ria. Oke. Peppermoon. Berlangsung lah acara itu di KKF. Iya, Kedai Kebun ya. Edi Hara juga ikutan juga waktu itu. Nah di situ gue ngeliat mantan pacar. Ya, karena jadi istri tuh di situ. Tadinya tuh gue kirain tuh pacar doi. Oh mikirnya. Dia karena ngiringin nari gitu kan, pakai biola gitu. Boy itu siapa boy? Weh, lau ngeliat tuh iya. Kagak tuh teman gue lah gitu. Boleh. Kenapa lu mau kenalin gitu? Akhirnya kenalan. Iya, boleh lah nomor lah gitu. Sempet salah nomor tuh. Salah nomor lu. Karena dulu gak ada WhatsApp ya. Dulu masih masih SMS. Salah nomor terus gue yang soal-soalan gitu di inbox gitu kan. Lu belah gue amat ya gitu. Gue SMS kagak dibalas. Lah SMS apaan ya gitu. Oh jadi padahal di komunikasi di Facebook juga ya. Oh akhirnya itu masalah bukan nomor gue gitu. Iya. Oke. Jadi ceritanya tuh pengen memvalidasi kemarin yang dikenalin sama si Adi nih gua gitu. Istilahnya kan konfirmasi. Iya. Gua nih kemarin kenalin. Gua nggak ada masuk nomor gue. Iya. Oh gitu. Akhirnya sama doi makin yakin lah udah menetap di Jogja. Oh sekarang anak lu berapa sih? 2. Waduh, laki sama perempuan ya? Perempuan dan laki-laki. Oke, jadi kakaknya perempuan. Akhirnya ya makin valid ya untuk bisa gue tinggal di Jogja karena dapat pasangan orang sana. Oke. Dan dia asli Jogja?
Bukan kan? Temanggung. Temanggung, masih deket lah TMG. Masih, Iya. TMG. Oh gitu. Dan sekarang akhirnya fokus ya berkarya dan Heeh. apapun di Jogja. Iya, fokus ke sekarang di Jogja. Dan untuk hari-hari ini lu banyak projectnya misalnya lebih ke apa, Srol? Apakah lu kayak aktif lapak masih? Lapak masih gitu. Merchandise tentu ya karena itu isian dari lapakannya. Iya. Itu selalu aktif lo ya? Aktif ya. Lu bikin sendiri atau lu ada vendor kalau sablon? Bikin sendiri. Lu nyablon sendiri? Nyablon sendiri. Oh, screennya ada, semuanya ada nih emang? Ada. Emang di ada lu studio. Ada studio gue jadi bikin studio gitu di Sembungan gitu, di daerah Bantul. Udah gitu. beli rumah lo, Srol? Udah beli? Alhamdulillah kalau udah mantep lah. Jadi lo semua studio? Belum. Enggak, terpisah rumah sama studio. Oh, bukan satu dalam. Bukan. Oke. Ya emang gua pengen ngerasain ngantor gitu ya. Wih, jadi keluar rumah tuh kayak berasa. Kayak naminus Iya. Oh, kantor gitu. Mana? Ya di sana. Oh, jadi membedakan antara rumah dengan si studio. Jadi semua merchandise lo buat di studio itu. Jadi perlengkapan ada semua ya. Udah lebih proper ya. Iya. Oh, kekaryaan juga di situ. Oh. Ya gue bisa lebih fokus lah pagi setelah nganterin bocah sekolah gitu cabut ke studio. Udah sekolah anak lu? Udah. Umur berapa? SD? Iya, kelas 4. Wah, gede tuh ya. Sama TK. Gue tahu tuh sejarahnya udah gede aja sekarang ya. Waduh, oke. Gitu. Oh, jadi ya udah aktivitas bapak-bapak ya. Lo nganter sekolah, beres lo ke studio, sampai nanti pulang sekolahnya dia gitu. Jemput satu tuh, terus kadang emaknya yang jemput satu lagi. Satu lagi apa? SD atau TK? Yang TK tuh jam 11 biasanya. Oh, jadi lo jemput. Udah bagi-bagi waktu ya. Gitu. Jadi fokus tuh ya kayak di kantor nih. Studio kantor. Lagi nanggung nih. Iya. Jadi lo gantiin lah nyebut gitu. Jadi emang merchandise lo kan ya terkenalnya t-shirt, terus ada kayak stiker, tote bag apa itu memang semua sendiri ya. Memang lo untuk alat-alat semua lo sediain. Sediain kadang ya dibantuin sih sama ada teman-teman juga. Ada orang gitu. Teman gue tetap yang kontrol. Iya. Lu juga menerima sekarang kayak commission juga, stensil itu. Oh, paling jauh lu kemana untuk program-program project lo ini? Pulau K ya. Di Indonesia tuh ya. Kalau di luar? Kemarin ke Chiang Mai. Wih, gawat. Sendiri lo? Sama keluarga berempat. Semuanya. Jadi kayak acara keluarga dong. Itu dalam rangka apa? Residensi. Berapa lama? Hampir sebulan. Ya lumayan dong. Wow, Chiang Mai. Chiang Mai itu berarti mana ya? Bangkok. Oh, Bangkok terus main Bangkok terus ke Chiang Mai. Dan programnya di Chiang Mai ini galeri atau museum atau apa? Ada namanya mikro galeri. Mikro galeri. Memang untuk street art gitu-gitu? Enggak. Jadi ya mereka tidak punya bangunan fisik, emang project gitu yang tiap tahun selenggarain dan beda-beda negara. Lu diundang lah untuk residensi selama sebulan. Ini tahun pertama juga gitu setelah pandemi mereka coba untuk cari negara gitu. Kita residensi di situ gitu. Bikin acara di situ. Oke, selama sebulan tuh ya. Iya. Wah, fun dong ya sama keluarga coy ya kan. Lu bawa artisan juga ada 3 orang ya kan. Artisan bantuin dong nge-vlog. Tapi ini gue juga residensian juga, seniman yang diundang juga. Dengan yang program sama? Sama. Oh, bisa jadi gitu ya? Iya. Kirain gue untuk bantu di project lo gitu. Kebetulan sama. Dapat asisten 2 nih anak-anak lo ya kan. Oh gitu. Ini paling jauh dalam lo selama berkarir ya. Dan di sana ada transaksi sempat nggak kayak karya-karya lo bikin? Ada. Lumayan berarti soalnya. Dan dia tahu tuh gue bikin merchandise. Kenapa lo nggak bawa merchandise sini? Ya kan lo bisa bikin sono nggak? Ya, nggak sempat. Oh iya. Iya lo kenapa nggak bawa Srol? Repot. Baju-baju lo yang di koper tuh emang baju jualan mendingnya. Jadi nggak perlu lo ganti baju ya kan. Lo udah bawa 2 keril. Pakai keril. Iya, karena ada bocah sih. Iya. Sebenarnya kalau lo bawa pasti laku tuh ya. Iya kan? Yakin sih. Gue yakin sih. Lu ada brand gak sih Srol selama lu berkarya yang kolaborasi sama lu ada gak? Brand produk misalnya sepatu atau misalnya kayak minuman sih waktu itu. Apa tuh? Minuman apa? Mad King. Minuman beralkohol. Oh, itu ada gambar lu? Ada. Di botolnya? Di botolnya. Oh, dia base di mana? Jogja. Oke, lu bikin. Gue yang desainin juga. Lu desain semua, jadi packagingnya lah ya. Packaging mereka. Ya, maksudnya gue yang desain. Iya. Berapa piece dibikinnya tuh? Banyak. Ada 6 rasa kalau
Semuanya Gitu. gambar lu. Semuanya Gokil. gambar gua. Oke dong lah ibaratnya promo ya kan. Iya. Kalau produk-produk lokal ada nggak? Lokal. Selama ini yang berkolaborasi atau order sama lu gitu ada nggak? Belum. Belum. Semoga lah ya. Iya. Yoi dong, siapa Semoga. tahu ya kan sepatu kayak apa, kayak Adis kan laris juga tuh Adis Iya, tuh ya kan. Kalau Adis dia mainnya kalau nggak salah hotel ya. Dia tuh nggak tahu kalau produk, nggak tahu kayaknya Ada di Bali sih. endorse kali ya. Mungkin kali endorse ya. Endorse, Kolaborasi bukan ada ya? Kayak nggak tahu deh kalau kayak si crossing kayak crossing-nya gambarnya nggak tahu gue. tahu. Tapi endorse juga ada Iya, dia. endorse. Endorse ada juga di hotel-hotel banyak tuh. Ya commission. Commission. Lu juga membuka itu, Sol? Terakhir di mana commission itu? Terakhir commission di mana ya? Gue lupa nih. Wah anjir, saking banyaknya. banyaknya keren lu. Cair dong ya. Tapi enggak apa, syukur lah, mantap. Iya. Namanya proses kan, konsisten. Tapi sama pemerintah ada nggak? Ada. Di mana? Nah, ketika di Jogja tuh gue ngerasain itu tuh. Gimana? Ya nggak gimana juga maksudnya. Gue pengen tahu Iya. ya gimana. Kalau lu mungkin udah biasa, gue kan nggak tahu gimana. Nah, gue merasa kayak apa ya, makin apa, mendapati value lebih gitu ya, kayak apa yang gue lakuin gitu, walaupun itu ilegal di jalan gitu. Kan nama lu udah media legal, aman harusnya. Oke, Terus ya rupanya apa yang gue kerjain ini dapat apresiasi gitu. Bagus lah ya. Untuk hal-hal ya kayak misalkan kolaborasi sama pemerintahan gitu, kayak waktu itu program Nandur Seraung 2019 commission work di depan gitu. Terus akhirnya berpikir serius konsep gitu kan untuk ngebangun komisionan itu gitu. Si fasadnya itu. Oke. Iya. Jadi semakin ini ya berat gitu konteksnya. Visualnya. Tapi ada ini nggak selama lo akhirnya lo kan berangkat mungkin dari juga jalanan lah kasarnya gitu ya. Dan sekarang udah juga keluar ada di galeri, ada di mana-mana, ada yang sedikit mungkin komentar-komentar yang gak enak gitu ada nggak? Wah sekarang Isrul deh gini ada. Itu biasa gimana Isrul? Ya ini apa? Banyak teman-teman dari kalangan musik sih ya. Tapi menurut gue sih kayak sekarang ini perkembangannya ya musik-musik dulu yang pang-pangan gitu kan. Dan ya karena emang menurut gue nggak ketemu aja sih, maksudnya kita nggak sering ketemu gitu, ngobrol gitu soal ya gue udah nyampe sini tuh ada perspektif lain. Kayak gitu ya gue abaikan aja sih menurutnya. Tapi emang ada kalimat apa sih biasa kalimatnya? Wah Isrul sombong apa gimana? Iya, wah ada melipir nih ke pemerintahan nih. Ada gitu ya? Iya. Oh iya beda ini sih apa? Beda perspektif sih ya. Mungkin perlu ada obrolan nongkrong gitu. Iya sih kayak apalagi kayak sekarang itu dilontarin nih kan di sosial media gitu kan. Jadi gue juga malas juga nanggepinnya gitu kan. Karena kalau misalnya kemudian gue ketemuin lu deh gitu deh. Ngopi lah kita. Jadi mungkin lu bisa dapat pencerahan gitu, informasi yang gak kepotong gitu kan. Iya. Karena dapetnya setengah-setengah mungkin. Oke. Iya sih ya ada lah tapi kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak misalkan ya orang semakin lama gitu kan tingkatannya gitu, karena dari proses pengalaman itu akan terus bertambah tuh kan. Terus ada di mana lu dapet misalkan diundang atau berkolaborasi atau dapat support dana gitu, terus ya kenapa enggak gitu. Enggak berarti kita menurunkan level ideal kita gitu, tapi justru ini lu dapet ya apresiasi gitu untuk mengerjakan hal-hal yang selama ini lu lakuin gitu. Biasa lah, tapi kan ada memang yang kayak ada, semacam lu kok mau gak rap dari pemerintah apa gitu, biasa ada lah ya kan. Tapi kayak lo sendiri sebenarnya ketika bikin commission itu sifatnya dia order dengan sesuka hati dia atau lo tetap ada campur tangan idenya gitu? Ada. Lo tetap kayak kan namanya commission kan sebenarnya kan bisa jadi terserah klien. si klien kan, tapi lo tetap ada diskusi di situ. Ada. Oke. Kayak misalkan gue jelasin teknik gue stensil nih, gitu kan. Terus lo pengen tema apa gitu kan, misalkan dia kan biasanya ini ya ngutarain gitu kan panjang lebar gitu kan. Ya itu udah gue bikin visualnya tuh. Jadi lebih kayak ada inilah, jangan juga dia sepenuhnya tapi tetap ada sharingnya ya, biar titik temui dapat. Kadang kala malah
yang nyebelin gitu kan, kayak ini nih gitu kan, udah jadi, ya lu kenapa nggak order dia aja? Iya, ada gitunya ya? Ada. Ya wajar, Wajar. iya. Tapi kan mungkin dia pengen style-nya dari lu, sosok Iya, Isrol Media Legal. nah makanya kan kayak tadi itu kan kayak gue jelasin dulu nih teknik gue stensil gitu kan. Gitu. Tentang nih gue karakter seperti ini, karya-karya gue begini, tinggal mungkin lo mau apa bisa kita diskusiin gitu. Kalau lu program-program di galeri gitu lu lumayan rajin juga untuk pameran kayak group show gitu. Solo show lu lumayan? Iya, solo show gue terakhir 2022 apa 23 ya Setelah pandemi? Iya. Iya 2023. Di mana? Di Warung Heru. Wih, gawat. Mantap juga tuh, laris tuh. Biasa dia marketnya mantapnya adalah ekspat tuh ya kan, bule-bule gitu. Berapa karya, Sor? 20-an ada ya kali ya. Kecil-kecil ya? Oh, kecil-kecil. Berapa paling kecilnya? Enggak bisa karya paling kecil. A4 ya. 4 paling kecil A4. Paling kecil. Paling gede? Paling gede cuma A2 ya. Wih, lumayan gede lah itu. Iya, A2. Stensil A2 gede lah, lumayan. Sold out? Enggak sih. Oh, ada tapi kan. Itu tapi itu dalam setahun tuh berbarengan sama setelah dari situ terus gue diundang juga sama yang punya apa kebun buku Pak Hans untuk pameran di situ. Nah, laris banget dong lo ya. Jadi sama nih dalam 1 tahun rangkaian waktunya. Tunggal juga. Oh gitu, lumayan karya juga ada berapa karya di situ waktu tunggal yang satu lagi. Nah gue tuh nambahin karena kan ya sisaan dari sana terus gue tambahin lagi tuh, gitu. Karena dalam waktu cepet gitu. Iya. Baru diminta untuk pameran gitu. Udah siap juga lah ya kan modelnya. Dan setiap karya yang lo tadi mungkin mentionnya di Warung Heru itu lo ada sedikit tema yang lo angkat nggak? Misalnya enggak. Atau sama aja nih? Sama aja. Jadi, sama yang di tempat yang satu lagi Pak Hans itu beda, sama juga? Kalau yang di tempat Warung Heru kan di waktu itu si Arya Panjalu kan ngorganize di situ kan. Terus dia pengen banget ngangkat isu stensil gitu. Karena sebelumnya kalau nggak salah drawing. Jadi tematik kali ya. Nih edisi stensil si Isrol Media Legal gitu. Terus lenggara di situ pameran gua. Oke. Mantap. Nah dulu pernah juga gua nih kayak punya apa namanya agresif untuk dalam 1 tahun tuh pameran tunggal. Lu pernah berpikir nggak apa-apa lah itu positif lah. Iya. Itu kan spirit yang lo harus jadi kayak maksudnya jadi kejar untuk lo pingin kayak semangat terus kan. Iya. Terjadi kan tapi? Terjadi sampai capek juga gitu ya. Ya kan capeknya sepi. Kalau yang gue rasain sih selagi itu adalah aktivitas yang lo senengin ya, mau sesulit apapun gitu ya atau mungkin seberat apapun, yang penting adalah happy, jadi lancar sih. Betul. Iya kan? Beda nih kalau lo kerja gitu yang di pemerintah misalnya gitu ya kan, yang kerja kantoran gitu. Beda misalnya kan ada tuh yang kayak bangun aduh hujan lagi pagi-pagi tapi harus berangkat gitu kan. Beda tuh sama kayak kita kalau mau ke studio emang kita seneng gitu kan gitu. Itu aja sih sebenarnya kan. Berarti lo sebenarnya kalau kita ngomongin soal perjalanan gitu banyak banget orang akhirnya yang memberikan lo motivasi gitu ya sebenarnya ya, ilmu-ilmu gitu ya. Artinya lu ternyata tidak nginjek di universitas atau kampus ternyata ya. Atau lu lebih menginformasikannya alam raya dan sekolahku sebenarnya ya. Ini yang terjadi real ya gak sih? Iya, maksudnya kayak gue bisa masuk dalam artian main gitu. Iya, kemanapun ya. Zaman-zaman nongkrong masih di Jakarta gitu kan. Ke UNJ, ke Trisakti, ke IKJ gitu kan. Gue nemuin banyak hal yang dari luar gitu gue ngebawa cuman bisa nyablon gue loh kok mediumnya macem-macem nih gitu. Bikin poster gitu di kertas. Bikin organise acara gitu kan. Jadi banyak pengetahuan yang lo tahu dan itu kayak jadi wah ini gue kayak gak cocok sekolah tapi gue explore ibaratnya karena udah dapet nih ya kan. Dan memang juga akhirnya emang lo konsisten sampai sekarang dan ya tahu sendiri lah kalau kita googling nama Isrol Media Legal itu banyak lah media-media ya kan. Baru kemarin terakhir tuh di mana KPK ya? Iya. Itu program apa Isrol kalau boleh tahu terakhir? Itu program kawan-kawan Rooks gitu yang organize lalu mengundang
Banyak seniman. Termasuk gitu. lo juga. Termasuk gua di sana Oke. untuk Sebelumnya ada yang di Depok. Oh ini Ulang tahun apa tuh? ulang tahun vendor sablon. Iya. Lo kan Itu berhubungan juga. Itu lucu loh itu. Gimana? Maksudnya, dikasih tahu sama Budi gitu kan, itu konsepnya hajatan gitu. Kan kayak kondangan. Betul. Iya, ada satu gang area yang tenda-tendaannya, tenda prasmanannya. Ininya apa namanya? Wall semua. Ada yang grafit, ada ones kan? Ada. Itu masuk emang benar kayak Iya. hajatan. Itu kayak di gang kan ya? Iya, rumah gang. Jadi kayak masuk hajatan kan? Masuk hajatan, ibu-ibu warga sekitar gitu kan. Terus ada musik, organ gitu. Iya. Menarik acaranya sih. Menarik. Seru, konsepnya lucu gitu kan. Orang biasanya dengan konsep begitu kalau nggak pernikahan atau nggak anaknya kitanan kayak gitu-gitu. Ini kan perayaan ulang tahun. Vendor sablon. Iya. Udah laris, mantep. Iya. Gitu. Jadi di acara itu lo gambar juga? Gambar juga situ. Di situ juga kemudian gue jadi banyak kenal teman-teman gitu, vendor sablon. Gitu. Iya. Karena itu juga dari dulu kan lo udah komunikasi, hubungannya kan antara sablon sama stensil nggak jauh ya kan? Oke. Lu sebelum berakhir nih, Sor, ada yang goals lo belum tercapai nggak sih? Atau lo pingin kayak gimana gitu nextnya tuh? Pengen bikin buku. Wih, emang ada kepikiran? Ada. Secara arsip sebenarnya udah terkumpul ya? Iya arsip. Tulisan-tulisan? Ya udah dikumpulin tapi kan masih banyak yang mental-mental kayak misalkan ada di clipping koran gitu kan. Kenapa lo pinginnya bikin buku, Sro? Gue berpikirnya kayak street art gitu ya, graffiti gitu di era sekarang gitu. Dulu kan kita rajin nulis di Blogspot, di Word gitu ya, punya website, tulis gitu, kita gambar di mana gitu. Ada ceritanya. Betul gitu. Terus kesini lebih banyak ya diposting begitu aja gitu tanpa dicatat, direkam dalam artian dokumentasi tentang storytelling lo gitu kan. Nah gue berpikirnya kalau nggak lu Srol, yang dari diri lu sendiri lah, nggak usah ngomongin orang dulu atau lu nggak usah ngurusin orang dulu gitu. Berangkat dari lu aja dulu gitu. Lalu kan ini berangkat juga lu pernah belajar archiving gitu kan. Kan sesimpel apa yang lu pernah pelajarin di situ kan, kayak ngumpulin clipping, foto gitu, catatan gitu, di situ dirangkai, dijahit gitu. Kalau misalkan membutuhkan orang untuk menarasikan yang lebih luas lagi, lu bisa nginvite teman lo gitu yang seneng nulis gitu. Itu sih itu yang pengen banget gue tuh. Pengen banget ya. Karena lo mungkin sudah melihat contoh-contoh teman yang sudah membuat buku juga gitu. Jadi makin terlihat nih gitu. Penting ya sebenarnya di archiving di satu buku gitu ya. Iya, biografi dong berarti ya. Iya, biografi. Tentang Isrol media legal. Ya, menarik perjalanan. Oh, lo pingin tuh ya. Mungkin lo bisa komunikasi ke banyak. Kayak ada apa istilahnya diskografi apa gitu. Iya, diskografi. Justru malah lebih dalam lagi, lebih dalam dari lagi. Bayi terus keluarga dulu. Keluarga dulu. Iya. Itu kan kalau banyak tokoh-tokoh yang kayak entah itu tokoh politik atau pemerintah pasti punya buku dia tentang riwayatnya dia sampai misalnya Pak Prabowo sampai jadi presiden. Dulu kan ada ceritanya tuh. Dia dulu di Taruna, terus di Akmil, terus di gitu. Sama kayak lo gitu kan. Nanti pinginnya sejarah dulu nongkrong, Anper tadi ya kan, ini kan sebenarnya hampir sama nih. Cuman kalau ini kan secara verbal. Bagaimana lo juga sebenarnya mencoba menceritakan buku itu tapi dalam bentuk obrolan gini gitu. Karena ini kayak rekaman boleh juga nih kayak. Boleh. Nanti ya ini aja royalti aja gitu. Bisa. Oh buat gitu. Transkripan. Boleh. Ada lagi nggak apa selain buku sebelum berakhir nih? Pameran kali ya. Pamerannya kayak gimana yang lo pingin tuh? Ya pameran anak-anak stensil lah. Di mana? Ada impian nggak? Belum tahu. Apakah museum misalnya targetnya? Ya belum tahu sih karena gue perhatiin gitu kayak misalkan pameran yang ranahnya street art graffiti gitu ya umum ya. Teman-teman graffiti bikin pameran juga udah ada gitu. Yang stensil gitu menarik gitu kan, yang dia punya crafting sense yang dia beda dari teknik lain gitu, kayak menarik gitu ditemuin bareng-bareng exhibition gitu. Jadi itu lebih menarik. Ke pameran grup berarti bukan solo show-nya lo. Bukan. Kayak grup show ya ibaratnya. Dari banyak teknik-teknik. Dari teknik stensil. Stensil tapi banyak inilah perspektifnya beda-beda tuh. Kayak Adis apa gue
ada plan waktu itu untuk itu ngumpulin teman-teman. Karena kan yang undang-undang sini yang udah datang nih, ada Adis, Stanzila, ada lu, udah Jawa lu nonton, ada lu tonton, ada. Gue scroll nggak ada sih. Ada di YouTube, nanti gue share. Ini jadi lebih banyak nih stensil, udah gue kumpulin tuh. Gue tinggal cari tempat, udah jadi ya kan gitu, ya kan. Catet. Gitu, gue udah bilang sama Adis nanti kalau ada rezeki, makanya gue lagi ngumpulin rezeki. Kalau dari line up-nya udah Adis udah. Si Artdex udah Jakarta gue mulai banyak tuh. Dan gue lihat kan ini menariknya adalah ya karena gue juga dari grafis ya. Gue melihat bahwa Grafmur gue gak kelihatan ya. Wah emang gue gak menyembunyikan gue Grafmur gue gitu. Artinya gak, tapi gue senangnya karena ini adalah proses yang bagus tuh si stensil. Lo gak mudah coy bikin itu gitu. Sama kayak lo woodcut gitu. Lo kalau ibarat kalau woodcut kan nyukil-nyukil kan. Kalau si ini kan lo wah pakai cutter lah apa ya. Itu menurut gue perlu diapresiasi. Apalagi kemarin baru di festival seni cetak tuh ya kan. Itu penting tuh kalau festival-festival kayak gitu. Gitu sih. Gitu. Lo ada lagi yang mau dibagi gak? Apa? Tentang informasi next lo atau lo mau coba berbagi motivasi misalnya. Siapa tahu orang lihat lo kan bahwa misalnya gue gak dari kuliah tapi gue bisa gini ya, terserah. Lo bisa di sini nih, tuh kameranya tuh, boleh bagi-bagi gitu. Terserah, lo mau info apa? Acara boleh, terserah. Atau motivasi. Ya kebetulan gue lagi di Jakarta gitu saat ini. Gue lagi maksimalin momen kayak apa, ya ketemu lo gitu kan, terus ngikutin pameran gitu. Motivasi apa nih? Yang lo siapa tahu lo mau bagi biar mereka merasa gue semangat gitu kan. Ya udah biasa dong. Apa kek terserah sebelum closing lo mau bagi apa ya? Bingung. Yang lo ini aja lo pernah rasakan, terus mendingan misalnya kayak jangan dengerin omongan orang lah, apalah bla 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 lah gitu. Keep going apa terserah lah. Apa ya? Stuck gue. Ya bebas. Kalau nggak ada lo mau bagi informasi apa deh? Kayak Instagram lo, beli merchandise lo di mana, atau acara yang bisa kolaborasi sama lo di mana gitu. Ya merchandise gue punya akun Media Legal Store, di situ tempat dagang warung gue gitu buat jualan gitu. Terus kalau akun ya Media Legal. Itu aja official ya. Isrol Media Legal atau Enggak. Media Legal. Media Legal aja. Isrolnya enggak ada nih. Media Legal. Itu semuanya ada di sana informasinya. Mau ngajak kolaborasi, mau commission apa semua bisa. Itu lewat DM. Enggak ada jalur WhatsApp. Ada link juga WhatsApp. Kalau merchandise Media Legal Store itu semua yang lo bikin ada di sana. Oke, ada lagi mungkin terakhir? Udah, gak ada. Udah. Oke, ya udah deh karena gue biasanya menyempatkan ngasih closing statement gitu. Enggak, ya itu terlalu formal, tapi artinya membagi apa yang lo mau kasih ke orang-orang. Kalau lo misalnya enggak ada enggak apa-apa gitu. Itu aja ya. Itu aja sih. Ya udah, thank you banget. Sama-sama. Isrol Media Legal yang akhirnya ketemu lagi udah lama dan di Jakarta lagi. Iya, berbagi ceritanya di Jakarta lagi. Terima kasih banget ya. Sama-sama. Nanti gue ngobrol lagi sama lo, gue mau closing dikit. Oke. Thank you banget ya. Terima kasih teman-teman. Tadi gue udah ngobrol sama sosok Isrol Media Legal yang dimana tadi sudah cerita tentang riwayat. Oh ternyata cerita Media Legal ini dari rekornya dia yang akhirnya dijadikan legacy untuk dia. Kalau berkarya itu ada di kanvas pasti tulisannya Media Legal. Kalau buka booth juga Media Legal. Dan apapun yang berhubungan sama kekaryaan pasti ada tulisan Media Legal. Dia udah berbagi cerita dan mungkin kalau teman-teman mau berkomunikasi langsung aja cek di Instagramnya di Media Legal dan beli merchandise-nya di medialegal.store gitu. Di Instagram semuanya ada. Silakan support di Instagramnya Media Legal gitu ya. Jadi mau ada commission apa langsung aja. Jangan lupa share, like, comment YouTube-nya Matur Indonesia dan juga Instagramnya matur.idn dan juga ada di Spotify Matur Indonesia juga. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you ya. Thank you banget. Mantap. Oke, sip.